Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Bro, gue mau nanya satu hal yang kelihatannya receh tapi jebakannya dalam banget. Kapan terakhir kali lu buka TikTok cuman sebentar doang? Jangan sok suci, gue juga manusia. Semua orang masuk dengan niat baik, niat yang mulia banget sampai bisa masuk kitab. Gue cuma mau lihat satu video. Tapi 15 menit kemudian, lo udah nyasar ke live orang jualan wajan anti lengket, hostnya teriak kayak lagi pelelangan sapi, timer diskon jalan terus, dan kolom komentar penuh mantra kolektif. Gas kak, racun, check out 3, seolah-olah check out itu olahraga nasional. Padahal lo cuma mau hiburan, bukan mau nambah cicilan batin. Nah, sebelum kita nyemplung ke drama TikTok Shop ketemu Tokopedia di Indonesia, kita beresin dulu definisinya, biar nggak ada yang so ngerti tapi salah jalur. TikTok itu platform video pendek dari ByteDance. Dan kekuatan utamanya bukan karena semua orang mendadak jago joget, tapi karena algoritmanya itu gila sih, kayak dukun modern. Dia tahu lo suka apa, bahkan sebelum lo ngaku ke diri lo sendiri. FYP itu katanya for you page. Iya, betul. Tapi kadang rasanya lebih pas for your problem. Soalnya begitu dia udah kenal selera lo, dia bisa nyodorin konten yang bikin lo betah, bikin lo lupa waktu, bikin lo ngerasa, anjir ini gue banget. Padahal lo baru sadar 5 jam kemudian dan air galon belum kebeli. Secara sejarah, TikTok punya saudara kandung buat pasar Cina, Douyin. Douyin mulai duluan sekitar 2016, TikTok versi internasional nyebar sekitar 2017. Lalu ada momen penting yang bikin TikTok mendadak jadi monster global, musical. Lee yang dulu jadi sarang anak remaja lip sync digabung ke TikTok sekitar 2018. Bom. Dari situ TikTok makin gila penyebarannya. Skala TikTok hari ini bukan level aplikasi hiburan. Ini level alun-alun sedunia. Orang dari berbagai negara nongkrong di satu tempat yang sama. Bedanya kalau alun-alun asli ada pedagang bakso sama tukang balon. Kalau alun-alun ini isinya konten-konten yang bisa bikin lo ketawa, sedih, marah, lapar, dan akhirnya belanja. Nah, disinilah bagian yang bikin agak serem kalau dipikirin. TikTok bukan cuma tempat lo nonton. TikTok itu tempat lo dipengaruhi dengan cara yang halus banget. Dulu iklan masuk lewat TV, billboard, atau abang jualan yang teriak di pasar. Sekarang iklan masuk lewat konten yang lo kira hiburan. Lo ketawa, lo relate, lo komen, lo share, terus di bawahnya ada keranjang kuning. Lo bukan lagi nonton iklan. Yang terjadi, iklannya nyamar jadi cerita. Lo ikut terbawa suasana, baru setelah check out lo sadar, lah kok gue jadi karakter figuran di drama orang jualan. Dan dari situ lahir TikTok Shop. TikTok Shop itu konsepnya simple, nggak usah pindah aplikasi. Lo lihat barang di video, lo klik, lo beli, kelar. Tapi karena kita hidup di Asia Tenggara, tempat belanja bisa jadi tontonan, TikTok Shop punya bumbu paling kuat, live shopping. Hostnya teriak-teriak, barangnya digoyang-goyang kayak lagi nunjukin bukti perselingkuhan. Diskonnya dikasih timer biar lo panik, dan chat ramai kayak stadion, ambil sebelum habis. Yang ini legit, kak spill link. Check out dulu mikir belakangan. Lo tahu nggak, itu sebenarnya ritual kolektif. Tekanan sosialnya halus tapi pedes. Lo ngerasa kalau nggak ikut, lo ketinggalan kereta. Padahal keretanya bukan ke Bandung bro, keretanya ke pengeluaran yang enggak direncanain. Sekarang kita masuk ke Indonesia karena di sini ceritanya punya bumbu sendiri. Indonesia itu pasar gede banget. UMKM-nya banyak, pedagang kecilnya banyak, orang-orangnya kreatif. Kita punya penjual dari yang serius sampai yang jualan sambil ngelawak. Jadi ketika TikTok Shop muncul dan bisa bikin orang beli cuma dari nonton, efeknya itu kayak tiba-tiba ada pasar malam digital buka 24 jam. Seru, ramai, lampunya terang, musiknya kenceng, semua orang bisa jualan. Tapi bikin yang punya warung di dunia nyata mikirlah kok pelanggan gue pindah ke layar. Di fase awal TikTok Shop sempat jadi fenomena. Banyak orang yang tadinya nggak punya toko online, jadi punya penghasilan dari live, dari affiliate, dari jualan barang. Ada yang jadi host, ada yang jadi kreator, ada yang jadi seller dadakan. Rasanya kayak, wih, ekonomi digital ini kayak jalan pintas. Tapi kalau ada jalan pintas, biasanya ada polisi tidur. Dan polisi tidurnya di Indonesia datang dalam bentuk regulasi. Karena impact-nya gede, aturan mulai ngejar. Indonesia sempat ngetatin aturan soal social commerce. Kekhawatiran regulasinya kira-kira begini. Platform sosial jangan sekaligus jadi tempat transaksi langsung yang bisa menghisap perdagangan tanpa pengawasan jelas. Intinya negara bilang boleh ramai,
tapi jangan liar. Ini bukan soal benci teknologi. Ini soal bikin batas main, supaya pasar nggak berubah jadi hutan yang cuma menang yang paling besar dan paling brutal. Nah, di tengah drama regulasi itu, TikTok cari jalan keluar. Kalau lo pikir TikTok bakal nyerah, lo salah. Ini perusahaan yang kalau kepepet muter otaknya kayak anak kos akhir bulan. Kreatif, licin, dan tiba-tiba bisa masak 12 menu dari mie instan. Solusinya adalah masuk lewat pintu yang udah legal dan udah punya ekosistem dagang matang, Tokopedia. Tokopedia itu bukan pemain kemarin sore, ini marketplace besar, sellernya banyak, sistem pembayaran dan logistik udah kebentuk, trust udah kebangun. Tokopedia itu kayak minimarket besar, lo udah kebiasaan beli apa aja tanpa banyak mikir, asal ratingnya oke dan ongkirnya nggak bikin nangis. Jadi ketika TikTok ketemu Tokopedia, lahir kombinasi yang orang-orang sebut sebagai social commerce superpower, konten jadi etalase, marketplace jadi kasir. Ibaratnya lo gabungin chef viral yang bisa bikin orang ngiler cuma lewat video sama jaringan restoran yang siap menerima order. Dari sisi bisnis, itu bukan cuma jualan. Itu mesin, tapi setiap mesin butuh bahan bakar. Bahan bakarnya apa? Perhatian, TikTok itu raja traffic. Dia bisa bikin barang yang tadinya nggak penting jadi trending. Lo pasti pernah lihat barang absurd yang tiba-tiba viral. Alat kupas bawang bentuknya kayak mainan, lampu proyektor bintang-bintang bikin kamar lo serasa planetarium. Atau rak lipat yang kalau dipasang bikin lo berasa rapi padahal besoknya berantakan lagi. Barangnya mungkin biasa aja. Yang bikin meledak adalah kontennya kena algoritma. TikTok punya kemampuan bikin orang merasa gua butuh ini. Padahal sebelum itu lo hidup baik-baik aja tanpa barang tersebut. Nah, setelah perhatian ditarik, Tokopedia jadi tempat konversi. Ini fase dimana keinginan lo diuji. Ini cuma pengen atau beneran bayar. Tokopedia punya keranjang, pembayaran, pengiriman, rating, komplain, refund. Ini yang bikin transaksi beneran jalan nih, bukan cuma hype. Jadi kalau TikTok bikin lo lapar, Tokopedia yang nyodorin piring dan tagihan. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling sakti, paling sering bikin orang pura-pura enggak dengar kalau diskon di depan layar gede banget, siapa yang bayar? Ini pertanyaan yang harusnya muncul tiap kali lo lihat 70% off sambil host bilang cuma 3 menit lagi. Karena dalam ekonomi nggak ada sihir gratis, yang ada cuma biaya yang pindah tangan. Jawabannya bisa macam-macam. Kadang platform bakar uang buat narik user. Kadang seller dipaksa nurunin margin. Kadang konsumen bayar lewat impulsif, beli lebih banyak dari yang dibutuhin. Kadang semuanya bareng-bareng, dan kadang yang paling pahit, yang jadi bantalan terakhir adalah UMKM kecil, karena posisi tawarnya paling lemah. Mereka ikut aturan platform kalau mau kelihatan. Kalau enggak ikut, tenggelam. Kayak lo nongkrong di pesta, musik kenceng, lampu strobo, kalau lo nggak joget, ya nggak ada yang notice lo ada. Sekarang bayangin jadi seller kecil. Dulu lo jualan di marketplace mainnya jelas. Foto bagus, harga kompetitif, rating dijaga. Sekarang lo harus mikirin konten, live, algoritma, affiliate, trending sound, jam tayang, dan kadang kapan gua harus bikin drama kecil biar view naik. Capek bro. UMKM sekarang bukan cuma pedagang. Mereka dituntut jadi entertainer. Kalau enggak konten lo kalah sama video kucing jatuh dari sofa yang view-nya 2 juta. Tapi biar nggak terasa ngomong langit doang, gua kasih contoh yang kebayang. Bayangin ada ibu-ibu di Depok, kita panggil aja Bu Rina. Bu Rina jualan hijab. Dulu jualan di marketplace ya, standar, foto produk, deskripsi, pasang harga, nunggu order. Kadang sepi, kadang ramai pas tanggal kembar. Terus suatu hari anaknya bilang, Bu, bikin video aja. Sekarang orang belanja lewat TikTok. Bu Rina awalnya takut kamera, tapi dia nyoba. Dia bikin konten sederhana, cara pilih hijab biar muka kelihatan lebih tirus sambil nyelipin produknya. Yang nonton ramai. Yang komen ramai, ada yang nanya, Bu, ini cocok buat muka gua yang kayak bakpao nggak? Bu Rina jawab santai, cocok nak. Bakpao juga berhak cantik. Viral kecil-kecilan. Order masuk, Bu Rina senyum, dia ngerasa hidupnya naik kelas. Tapi setelah beberapa minggu, Bu Rina mulai ngerasain sisi gelapnya. Konten yang kemarin viral, besok bisa tenggelam. Sound yang kemarin trending, minggu depan udah basi kayak gorengan sore. Bu Rina sadar dia bukan cuma bersaing sama penjual hijab, tapi bersaing sama semua konten di dunia. Kucing lucu, drama seleb, prank, tutorial masak, sampai video orang jatuh dari motor. Algoritma nggak peduli loh UMKM atau korporat. Algoritma peduli satu hal, orang nonton sampai habis atau skip.
Jadi Bu Rina belajar ritme hook di 3 detik pertama, caption yang bikin orang berhenti scroll, angle kamera, bahkan cara ngomong. Dari pedagang, Bu Rina jadi semi-editor, semi-presenter, semi-komedian. Capek? Capek. Tapi kalau nggak begitu, view drop, order drop, dan tiba-tiba pemasukan drop juga. Di saat yang sama, integrasi dengan Tokopedia bikin transaksi lebih rapi. Ada sistem pembayaran dan pengiriman yang udah matang. Dari luar kelihatan cakep, wah sekarang lebih legal, lebih aman. Tapi yang jarang dibahas ketika sistem makin rapi, standar makin ketat. Ada target pengiriman, ada aturan pembatalan, ada skor performa. Sekali telat karena kurir, sekali stok kehabisan, sekali ada komplain yang meledak, rating bisa turun. Dan di dunia platform, rating turun itu bukan cuma malu. Itu artinya traffic turun. Traffic turun artinya order turun. Order turun bikin seller panik dan ujungnya banyak yang lari ke iklan. Jadi roda berputar, kalau lo pengen kelihatan lo harus bayar akses. Nah, ini poin penting yang sering salah kaprah. Banyak orang mikir platform itu jual barang. Salah, platform itu jual akses. Akses ke traffic, akses ke perhatian. Kalau lo nggak punya akses, lo invisible. Lo bisa punya produk bagus, pelayanan oke, tapi kalau nggak kelihatan, ya sama aja kayak warung enak, tapi masuk gang sempit tanpa papan. Ada sih yang nemu, tapi nggak banyak. Dan karena gabungan TikTok dan Tokopedia itu menggabungkan dua mesin perhatian dan mesin transaksi, maka kekuatannya gede banget. Mereka bisa menguasai funnel dari awal sampai akhir, dari lo tertarik sampai lo bayar. Dari sisi bisnis, itu ideal. Dari sisi persaingan itu bikin was-was. Karena kalau satu ekosistem bisa kontrol traffic sekaligus kontrol transaksi, dia berpotensi bikin aturan main yang bikin pesaing susah napas. Dan kalau kompetisi mati, yang tersisa adalah satu raja yang bisa ngatur fee sesuka hati. Ujungnya siapa yang nangis? Semua orang selain platform itu sendiri. Disinilah KPPU masuk, lembaga yang ngawasin persaingan usaha biar pasar enggak jadi kerajaan satu pihak. Biar gampang bayangin KPPU itu kayak satpam komplek yang tugasnya bukan ngelarang orang bikin acara, tapi ngelarang satu orang nyewa semua lapangan biar tetangga enggak kebagian. Jadi ketika ada penggabungan besar, KPPU wajar bilang, boleh tapi gua pantau. Ada risiko konsentrasi pasar, bukan otomatis haram. Tapi kalau nggak diawasi, platform bisa jadi terlalu dominan. Yang dipantau itu biasanya hal-hal yang kedengarannya teknis, tapi dampaknya real. Misalnya predatory pricing, bahasa kasarnya, banting harga gila-gilaan sampai pesaing mati duluan. Di permukaan konsumen seneng, tapi kalau pesaing udah rontok, nanti tinggal satu pemain yang tersisa. Dan harga bisa naik pelan-pelan sambil semua orang nggak sadar. Di dunia digital, predatory pricing gampang disamarkan lewat voucher, subsidi ongkir, cashback, koin. Lo lihat harga final murah, tapi lo nggak tahu siapa yang bakar uang di balik layar. Ada juga kekhawatiran soal pemaksaan bundling, bahasa kasarnya kalau mau ramai, lo harus ikut cara gue. Misalnya dipaksa pakai layanan tertentu, atau dipaksa ikut program tertentu biar dapat exposure. Sekali lagi, nggak semua bundling itu jahat. Kadang itu bikin layanan lebih konsisten. Tapi kalau jadi paksaan tanpa pilihan, yang kecil-kecil bisa kecekik. Dan ada juga cerita soal prosedur dan pelaporan yang telat sampai kena denda miliaran rupiah. Bagi perusahaan raksasa mungkin itu receh, tapi secara simbolik itu pesan, lo besar tapi lo tetap harus taat aturan. Ini kayak polisi tilang mobil mewah yang parkir sembarangan, bukan karena duit tilangnya bikin miskin, tapi karena nunjukin aturan berlaku buat semua. Tapi bro, drama yang paling kerasa di kehidupan sehari-hari sering bukan soal antitrust. Yang kerasa itu uang kepotong. Dan salah satu sumber kepotong yang bikin banyak orang tegang adalah pajak dan fee. Gue tahu kata pajak biasanya bikin orang langsung ngantuk. Tapi tenang, gue bikin ini warteg friendly. Intinya begini, pemerintah pengen transaksi online makin rapi. Daripada negara ngejar jutaan seller satu-satu, platform yang punya data transaksi disuruh bantu pungut atau fasilitasi pajak dari kategori seller tertentu. Jadi ada mekanisme pemotongan kecil dari nilai transaksi untuk seller yang memenuhi kriteria tertentu. Konsepnya praktis, datanya jelas, negara bisa ngatur lebih rapi. Dari sisi sistem ini masuk akal. Dari sisi sebagian UMKM, ini bisa bikin deg-degan, bukan cuma soal uangnya kepotong, tapi soal data gue jadi kelihatan. Banyak UMKM sebenarnya nggak anti pajak. Mereka takut prosedurnya ribet, takut salah, takut denda, takut disuruh ngurus ini itu.
Dan ketika pemotongan terjadi otomatis, platform jadi semacam perpanjangan tangan negara. Algoritma naik pangkat jadi petugas administrasi, bro. Digitalisasi beneran masuk ke urat nadi ekonomi. Di waktu yang sama ada juga wacana ngatur fee platform supaya UMKM nggak dicekik. Ini menarik, karena negara bukan cuma bilang pungut pajak, tapi juga jangan kebangetan motong. Dan disinilah konflik ekonomi modern jadi kelihatan banget. Platform mau profit dan dominasi, seller mau margin dan stabil, konsumen mau murah dan cepat, negara mau pajak dan fairness. Semua mau. Tapi nggak mungkin semua dapat maksimal di saat yang sama. Jadi pertanyaannya bukan siapa yang salah. Pertanyaannya siapa yang akan jadi bantalan terakhir. Supaya lebih kebayang, gue ajak lo lihat peta siapa untung siapa buntung tapi lewat cerita, bukan tabel Excel. Ada 4 karakter. Pertama, konsumen, alias lo. Lo seneng karena belanja jadi hiburan, diskon menggoda, ongkir kadang murah, pengalaman belanja berubah dari aktivitas mencari jadi aktivitas ketemu. Dulu lo buka marketplace, lo cari sepatu lari, lo bandingin harga. Sekarang lo scroll, tiba-tiba muncul video orang lari pakai sepatu tertentu. Captionnya, ini ringan banget bro, terus keranjang kuning. Lo merasa itu rekomendasi teman padahal bisa jadi affiliate. Dan affiliate itu ya bisa jujur, bisa juga jujur-jujuran, yang penting komisi. Resikonya buat konsumen jelas, lo jadi gampang impulsif. Lo beli bukan karena butuh, tapi karena kena kombinasi yang mematikan. Konten yang relatable, diskon yang bikin panik, dan komentar yang ngegas. Lo ngerasa menang karena diskon 70%. Tapi kadang harga awalnya dinaikin dulu. Atau diskonnya bener tapi lo jadi beli 3 barang yang nggak perlu. Jadi bukan lo yang hemat. Sistem yang sukses ubah waktu luang jadi keranjang belanja. Karakter kedua, UMKM kecil. Mereka dapat kesempatan besar karena traffic bisa datang dari konten. Bahkan seller kecil bisa viral. Tapi resikonya, mereka jadi tergantung sama algoritma. Hari ini view tinggi, besok drop karena tren berubah. Dan untuk bertahan, mereka sering harus ikut program diskon, ikut affiliate, bayar iklan, ngejar performa pengiriman. UMKM itu kayak driver ojol, order ramai tapi potongan bikin dada sesak. Kalau nggak kuat mereka pulang bawa capek doang. Karakter ketiga, brand besar. Ini kelompok yang biasanya menang di dunia platform. Mereka punya margin lebih besar, tim konten, budget iklan, gudang, sistem. Jadi ketika algoritma berubah, mereka tinggal adjust. Ketika fee naik, mereka tinggal nego atau pindahin biaya ke rantai pasok. Mereka main di level strategi. Sementara UMKM kecil main di level bertahan hidup. Dan itu bikin jurang makin kelihatan. Karakter keempat, platform, TikTok Shop, dan Tokopedia. Mereka ingin pegang ujung-ujung funnel, perhatian, dan pembayaran. Karena kalau lo pegang 2 ujung itu, lo pegang data yang lebih lengkap dari siapapun, lo tahu orang nonton apa, tertarik apa, beli apa, komplain apa. Data itu emas. Dengan emas itu, lo bisa ngatur rekomendasi, ngatur iklan, ngatur promo, ngatur siapa naik, siapa turun. Dan ketika platform makin dominan, akses makin jadi barang dagangan utama. Di tengah 4 karakter itu, ada 1 karakter tambahan yang sering dilupain, tapi hidupnya keras. Logistik. Indonesia itu negara kepulauan. Ngirim barang bukan kayak ngirim dari satu blok ke blok sebelah. Jadi platform yang bisa bikin logistik efisien punya keunggulan besar. Dari sisi konsumen, enak, ongkir murah, paket cepat. Dari sisi seller kadang jadi tekanan operasional. Harus ikut kurir tertentu, harus memenuhi SLA, sekali telat rating jatuh, sekali ada masalah drop off, yang disalahin seller. Jadi diskon bukan satu-satunya tekanan. Ada tekanan yang nggak kelihatan tapi real, operasional. Sekarang gue mau ngomongin hal yang bikin TikTok Shop beda dari marketplace biasa, psikologi. Platform ini jago mainin 3 tombol, urgensi, sosial, dan hadiah. Urgensi itu timer tinggal 3 menit, stok tinggal 5, diskon yang katanya bakal hilang. Otak lo langsung panik kayak dikejar deadline skripsi. Sosial itu kolom komentar yang ramai, orang teriak check out, racun seolah lo bakal ketinggalan kereta kalau nggak ikut. Hadiah itu voucher, koin, misi, spin yang bikin belanja terasa kayak game. Lo bukan lagi konsumen, lo pemain. Dan game selalu punya satu tujuan, bikin lo main terus. Makanya banyak orang habis live baru sadar, lah kok gue beli 3? Ini bukan karena lo bodoh, ini karena sistemnya emang dirancang buat bikin lo emosional. Emosi itu cepat, logika itu lambat. Jempol lebih cepat daripada otak, dan di era FYP itu bukan hinaan, itu fakta desain. Tapi gue juga nggak mau jatuh ke narasi platform jahat manusia korban doang.
karena realitasnya lebih rumit. Platform itu bukan malaikat, tapi juga bukan setan. Platform itu kayak jalan raya. Jalan raya bikin ekonomi bergerak, tapi juga bikin macet dan kecelakaan kalau enggak diatur. TikTok Shop dan Tokopedia bikin banyak orang punya akses jualan, tapi juga bikin banyak orang ketarik masuk permainan yang enggak selalu seimbang. Jadi solusinya bukan tutup semua atau bebasin semua. Solusinya adalah desain aturan yang ngerti realitas. UMKM butuh ruang napas, konsumen butuh perlindungan, platform butuh kepastian aturan, negara butuh pajak dan stabilitas. Sekarang pertanyaan besarnya, TikTok Shop x Tokopedia ini baik atau buruk? Jawaban warasnya, tergantung lo berdiri di mana. Kalau lo konsumen yang suka hiburan dan diskon, lo mungkin bilang, bagus dong. Kalau lo seller kecil yang tiap bulan ngitung margin sambil deg-degan lihat fee, lo mungkin bilang, bagus apanya, gue kayak diputer-puter. Kalau lo brand besar, lo bilang, bagus, gue bisa scale. Kalau lo negara, lo bilang, bagus tapi gue atur. Jadi ini bukan cerita hitam putih. Ini cerita tarik-menarik kepentingan. Nah, biar nggak cuma jadi drama, gue ajak lo lihat 3 kemungkinan arah ke depan, bukan ramalan dukun, tapi skenario yang logis kalau lo lihat cara sistem bekerja. Skenario pertama, disiplin. Aturan makin rapi, pajak jalan, pengawasan persaingan jalan, fee punya batas yang lebih jelas. Diskon mungkin nggak segila dulu, tapi layanan lebih stabil. Ini versi Indonesia digital yang tertib. Orang mungkin kangen diskon barbar, tapi pasar jadi lebih sehat. Skenario kedua, beban pindah. Platform tetap harus untung. Kalau biaya compliance naik, kalau subsidi diskon nggak bisa segila dulu, ada kemungkinan sebagian biaya pelan-pelan dipindah ke seller, terutama yang kecil. Yang nggak kuat akan keluar atau gulung tikar. Ini versi pasar makin profesional, yang kecil banyak kelempar. Skenario ketiga, evolusi. Platform mengubah strategi, lebih fokus ke kualitas layanan, compliance, dan brand yang stabil sambil tetap pakai konten sebagai mesin traffic. Social commerce tetap jalan, tapi lebih dewasa. Live masih ada, tapi mungkin lebih terkurasi. Program affiliate tetap ada, tapi transparansi bisa ditingkatkan. Ini versi mesinnya tetap ngebut tapi pakai rem. Dan yang menarik, 3 skenario itu bisa terjadi barengan, beda-beda per kategori dan per daerah. Di kota besar, brand besar mungkin dominan. Di daerah, UMKM tertentu bisa survive lewat komunitas. Di kategori tertentu, social commerce jadi raja. Di kategori lain, marketplace tradisional tetap kuat. Ekonomi itu bukan film dengan satu ending, bro. Ekonomi itu serial panjang. Tiap episode bisa bikin lo emosi. Sekarang, pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan UMKM biar nggak jadi korban? Ini bukan tips motivasi murahan, tapi hal-hal yang realistis. Kalau lo seller, pelajaran paling penting adalah jangan jadi budak satu sumber traffic. Kalau omzet lo 100% dari FYP, begitu algoritma berubah, lo ambruk. Diversifikasi itu bukan gaya-gayaan, itu napas. Bangun juga komunitas. Pelanggan yang balik karena percaya sama lo, bukan karena voucher. Benahin pembukuan pelan-pelan, karena dunia menuju lebih tercatat, dan pilih strategi konten sesuai kapasitas. Nggak semua orang harus live tiap malam. Konsisten itu bukan berarti ngoyo sampai burnout. Konsisten itu punya ritme yang bisa lo jalanin tanpa bikin hidup lo jadi neraka. Kalau lo konsumen, lo nggak harus jadi biksu anti belanja. Lo cuma perlu punya rem kecil. Kalau lo lihat timer, tanya ini beneran stok sedikit atau cuma bikin gua panik. Kalau lo lihat komentar ramai, tanya ini organik atau ada yang sengaja ngegas. Kalau lo lihat diskon gede, tanya harga awalnya realistis nggak? Kalau lo ngerasa pengen check out karena emosi, tunggu 5 menit. 5 menit itu kadang cukup buat nyelamatin lo dari pembelian paling enggak penting sepanjang bulan. Dan sekarang gue mau balik ke motif yang paling penting. Motif yang kalau lo bawa pulang, lo bakal lebih kebal sama jebakan digital. Setiap kali lo ketemu keranjang kuning, jangan cuma tanya murah enggak, tapi tanya siapa yang bayar. Karena gratis itu sering cuma bentuk lain dari dibayar dari tempat yang lo enggak lihat. Kalau jawabannya platform, oke, tapi sampai kapan mereka bisa bakar uang? Kalau jawabannya seller, oke, tapi apakah UMKM kita kuat terus dipotong? Kalau jawabannya lo sendiri, berarti lo belanja karena emosi, bukan kebutuhan. Kalau jawabannya negara lewat pajak dan aturan, berarti sistem sedang ditertibkan dan itu punya konsekuensi, diskon bisa jadi lebih waras tapi pasar lebih sehat. Jadi bro, TikTok Shop x Tokopedia ini bukan soal baik atau jahat. Ini soal Indonesia lagi belajar menyeimbangkan inovasi dengan keadilan. Kita butuh teknologi buat bikin ekonomi maju, tapi kita juga butuh aturan supaya yang kecil nggak mati.
Dan pelajaran paling mahal di era FYP adalah perhatian itu mata uang. Lo bisa tuker perhatian lo jadi hiburan, lo bisa tuker jadi barang, lo bisa tuker jadi utang. Pilihannya balik ke lo. Dan seringkali pilihan itu terjadi dalam 3 detik pertama sebelum lo sempat mikir. Kalau lo pernah ketipu sebentar doang pas buka TikTok, santai. Itu bukan dosa, itu human. Tapi mulai hari ini minimal lo tahu kenapa lo bisa ketipu, karena TikTok bukan cuma app, dia mesin perhatian. TikTok Shop itu mesin yang mengubah perhatian jadi transaksi. Tokopedia itu mesin yang membuat transaksi itu jadi nyata dan rapi. Gabungan mereka bukan cuma kolaborasi dua perusahaan, tapi eksperimen besar tentang masa depan perdagangan Indonesia, di mana konten bisa jadi pasar dan pasar bisa jadi konten. Kalau lo seller atau UMKM dan lo ngerasain perubahan setelah integrasi ini, gue pengen denger cerita lo. Dan kalau lo konsumen yang merasa, kok gue jadi sering check out ya? Santai, lo nggak sendiri. Kita semua hidup di zaman di mana jempol lebih cepat dari otak. Tapi beda orang yang jadi korban dan orang yang jadi pemain itu satu hal. Paham aturan mainnya? Jadi lain kali lo lihat keranjang kuning jangan cuman auto gas. Tarik napas, tanyain siapa yang bayar. Kalau lo bisa nanya itu dulu, minimal dompet lo nggak tepuk tangan sambil nangis. Share ke teman lo yang tiap malam bilang sebentar doang, tapi ujungnya keranjang penuh. Biar kita sama-sama nggak jadi korban algoritma lagi, atau setidaknya kalau kejebak, kejebaknya dengan sadar.